Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dengan NIM 2209075011032, Prodi Bisnis Digital kelas C, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi. Nah, misalnya itu pada awal Agustus 2012, Karenina mendirikan perusahaan biro perjalanan yang diberi nama PT Nusa Indah yang berkedudukan di Surabaya. Selama bulan Agustus 2012, transaksi yang dilakukan PT Nusa Indah berkaitan dengan proses pendirian dan transaksi lainnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan mencari tahu apa-apa transaksi apa yang dilakukan oleh PT Nusa Indah pada periode Agustus 2012. Yang pertama yaitu tanggal 2 Agustus 2012. Karenina menyerahkan uang tunai dan 6 kendaraan masing-masing senilai 80 juta dan 320 juta sebagai setoran modal saham. Nah, di sini karena ia menyerahkan uang tunai dan 6 kendaraan, berarti kasnya bertambah 80 juta dan juga kendaraan bertambah 320 juta. Nah, sebagai modal saham sehingga jumlah dari kendaraan ditambah dengan kas, hasilnya itu 400 juta. Selanjutnya tanggal 4 Agustus 2012, Nusa Indah memperoleh kredit usaha dari BCA sebesar 200 juta dengan jaminan BPKB kendaraan perusahaan. Nah, di sini eh, eh, kendaraan di sini karena PT Nusa Indah memperoleh pinjaman dari BCA, maka kasnya bertambah 200 juta dan juga utang banknya bertambah 200 juta. Selanjutnya itu tanggal 6 Agustus 2012. Dibeli dari toko Mobilindo sejumlah peralatan kantor, kursi, meja, komputer, dan lain-lain bekas seharga 47 juta, di mana sebesar 15 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Nah, di sini peralatan bertambah 47 juta karena ia hanya membayar 15 juta, maka kasnya berkurang 15 juta. Dan juga karena ia akan membayarnya di secepatnya, maka ia termasuk di bagian utang usaha sehingga transaksinya itu kas berkurang 15 juta, peralatan bertambah 47 juta, dan utang usaha bertambah 32 juta. Selanjutnya 8 Agustus 2012 dibeli perlengkapan kantor, kertas, tinta, dan lain-lain seharga 12.500.000 secara tunai. Nah, di sini perlengkapan bertambah 12.500.000 karena ia secara tunai, maka kas juga berkurang 12.500.000. Selanjutnya tanggal 11 Agustus 2012 dijual satu paket wisata ke Bali untuk 20 karyawan PT Panamera senilai 47 juta 500 sebesar 47 juta 500 sebesar 22 juta 500 telah dibayar tunai sebagai awal muka dan sisanya akan dibayar atau dilunasi secepatnya. Nah, di sini kasnya bertambah 22 juta 500 karena total dari laba itanya itu 47 juta 500, maka laba ditahan dikurangi kas yaitu 25 juta sehingga ia di bagian piutang usaha sehingga transaksinya yaitu kas bertambah 22 juta 500, piutang usaha bertambah 25 juta, dan juga laba ditahan bertambah 47 juta 500. Selanjutnya tanggal 14 Agustus 2012 dijual satu paket wisata ke Jawa Tengah kepada karyawan PT ABC senilai 28 juta. PT ABC melunasi seluruh biaya tersebut. Nah, PT Nusa Indah ini memperoleh kas karena PT ABC telah membayar semua atau telah melunasi biaya tersebut sehingga kasnya bertambah 28 juta dan juga laba ditahan bertambah 28 juta. Selanjutnya tanggal 15 Agustus 2012
dijual satu paket wisata ke Bandung kepada SMA 789 Surabaya senilai 22 juta. Nah, panitia wisata SMA 789 membayar tunai sebesar 17 juta dan sisanya akan dilunasi dalam 3 minggu. Nah, transaksinya yaitu kasnya bertambah 17 juta dan laba ditahan bertambah 28 juta karena ia belum membayar semuanya, maka ia masuk di piutang usaha bertambah yaitu 22 juta dikurangi dengan 17 juta sehingga piutang usahanya itu bertambah 5 juta sehingga transaksinya itu kas bertambah 17 juta, piutang usaha bertambah 5 juta dan juga laba ditahan bertambah 22 juta. Selanjutnya tanggal 16 Agustus 2012 dibeli satu kendaraan bekas pick up untuk operasi perusahaan seharga 48 juta, di mana sebesar 27 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam 3 bulan. Nah, di sini karena ia membeli perlengkapan senilai 20 karena ia membayarnya itu 27 juta, maka kasnya berkurang 27 juta dan kendaraan bertambah 48 juta. Karena ia belum melunasi semuanya, maka sisanya itu termasuk di utang usaha. Kendaraan dikurangi dengan jumlah harga kendaraan dikurangi dengan kas sehingga hasilnya itu 48 juta dikurang 27 juta sehingga hasilnya 21 juta. Selanjutnya tanggal 18 Agustus 2012 diterima pelunasan utang dari PT Panamera atas kekurangan pembayaran transaksi tanggal 11 Agustus 2012. Nah, di sini bahwa piutang usahanya itu bernilai 25 juta pada tanggal 11 Agustus 2012 sehingga kas di tanggal 18 Agustus 2012 bertambah 25 juta dan di bagian piutang usaha kasnya piutang usaha harganya itu berkurang 25 juta. Selanjutnya 19 Agustus 2012 dibayar biaya telepon listrik air pump sebesar 4.200.000 secara tunai. Nah, di sini karena ia membayarnya secara tunai maka kas berkurang 4.200.000 dan juga laba ditahan berkurang 4.200.000. Selanjutnya tanggal 22 Agustus 2012 dibayar biaya penginapan hotel Bali Indah Kuta Denpasar sebesar 8 juta secara tunai. Nah, di sini karena ia secara tunai juga maka kasnya berkurang 8 juta dan juga di bagian laba ditahan berkurang 8 juta. Selanjutnya di tanggal 23 Agustus 2012 dibayar biaya penginapan hotel di Hotel Nusantara Malang sebesar 6 juta dan di Hotel Melati Bandung sebesar 4 juta secara tunai. Nah, di sini karena secara tunai maka total dari biaya dari penginapan di Hotel Nusantara ditambah dengan biaya di Hotel Melati. Nah, di sini jadi totalnya itu 4 juta ditambah dengan 6 juta sehingga hasilnya 10 juta sehingga kasnya berkurang 10 juta dan juga laba ditahan berkurang 10 juta. Selanjutnya di tanggal 24 Agustus 2012 dibayar biaya sewa kantor atau sewa ruko sebesar 6 juta untuk biaya sewa kantor selama sebulan. Jika cocok, maka akan diteruskan pembayarannya untuk bulan berikutnya. Nah, dia. Karena di sini PT Nusa Indah membayar sewa, maka kasnya berkurang 6 juta dan juga di bagian laba ditahan berkurang 6 juta. Selanjutnya di tanggal 27 Agustus 2012 dibayar gaji dan komisi pegawai sebesar 9.500.000 tunai. Nah, di sini karena membayar gaji dan komisi pegawai secara tunai maka kasnya berkurang 9.500.000 dan juga di bagian laba ditahan berkurang 9.500.000.
Selanjutnya di tanggal 28 Agustus 2012 dibayar utang usaha ke toko Mobelindo sebesar 5 juta. Nah, di sini karena ia membayar eh, utang usahanya di toko Mobelindo, maka kasnya juga berkurang 5 juta dan juga di bagian utang usaha berkurang 5 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 29 Agustus 2012. Karenina mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 7 juta. Karena ia mengambil uang perusahaan berarti kasnya berkurang. Selain itu kegiatan mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi disebut juga PRIV. Nah, sini akun PRIV tersendiri. Nah, di sini berkurang 7 juta. Sehingga saldonya itu di bagian kas bernilai 268.300.000 rupiah. Nah, di bagian piutang usaha 5 juta, di bagian peralatan 47 juta, di bagian perlengkapan 12.500.000 dan di bagian kendaraan itu bernilai 368 juta rupiah. Sehingga total dari aset atau harta yaitu kas ditambah piutang usaha, ditambah peralatan, ditambah perlengkapan, ditambah kendaraan itu sebesar 700.800.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu di bagian liabilitas dan ekuitas sekaligus yaitu prive. Nah, di sini utang usaha yaitu saldonya 48 juta, utang bank saldonya itu 200 juta, modal saham saldonya 400 juta, laba ditahan saldonya 59.800.000 dan juga price saldonya yaitu min 7 juta. Sehingga kita menjumlahkan yaitu utang harta sama dengan utang tambah modal. Nah, di sini utangnya itu 48 juta ditambah 200 juta ditambah 400 juta ditambah 59.800.000 maka total ditambah dikurang 7 juta maka totalnya itu 700.800.000 rupiah. Nah, di sini hasil dari harta sama dengan utang tambah modal. Nah, itu 700.800.000 rupiah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.